Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 yang mengatur penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan guna menggantikan sistem pengelompokan ruang rawat inap yang sebelumnya berdasarkan kelas 1, 2, dan 3. Diharapkan sebelum 30 Juni 2025, rumah sakit terdaftar dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS sesuai dengan kemampuan rumah sakit itu sendiri. Menanggapi perubahan aturan ini, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menyebut terdapat 2 dampak positif dari diberlakukannya kebijakan KRIS, yakni keadilan bagi peserta BPJS Kesehatan dalam menerima layanan hingga meningkatnya kualitas standar layanan dalam mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan nasional. Rahmat Handoyo meminta pemerintah menyiapkan perangkat persiapan KRIS, terutama yang menyangkut pembiayaan sistem KRIS BPJS Kesehatan. Ia tak ingin perubahan kebijakan ini akan memberatkan rakyat. Mengingat akan ada penyesuaian skema iuran BPJS yang berpotensi mengurangi jumlah keikutsertaan peserta BPJS Kesehatan Mandiri. Kebijakan KRIS itu harus diimbangi dengan cara holistik, tidak hanya sebatas kesiapsiagaan dari rumah sakit itu sendiri, tapi juga pembiayaan. Untuk itu kita dorong kepada pemerintah bersama dengan seluruh jajarannya, ya, baik DJSN, kemudian Kementerian Kesehatan maupun BPJS untuk memformulasi. Kalau BPJS Kesehatan tinggal pelaksana, tapi untuk formulasi bagaimana pembiayaannya itu jangan sampai itu kemudian membuat mundur. Kalau tidak diputuskan segera bagaimana konsepnya ke depan, pembiayaannya seperti apa, tentang KRIS ini bagaimana untuk iuran dan pembiayaan yang ada di BPJS kelas KRIS ini. Saya kira juga belum bisa dilakukan secara serentak tahun 2025 ke depan itu. Bertujuan memberikan pelayanan yang setara bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mendorong Kementerian Kesehatan dan DJSN mendiskusikan secara cermat terkait besaran iuran peserta BPJS Kesehatan pada saat KRIS diberlakukan nanti. Charles memastikan penyesuaian nominal iuran sistem KRIS berdasarkan pada hasil evaluasi dan koordinasi fasilitas ruang perawatan pelayanan rawat inap. Pemerintah sendiri dari berbagai lembaga yang terlibat, Kementerian Kesehatan maupun Direktur Utama BPJS dalam penjelasannya kepada publik juga belum bisa menjelaskan terkait dengan iuran. Kami paham ini menjadi concern dari masyarakat. Tentunya bagi teman-teman masyarakat yang selama ini menjadi peserta di golongan kelas 3 akan keberatan kalau nantinya iuran dinaikkan. Termasuk teman-teman yang hari ini ada di kelas 1, apakah nantinya tetap membayar dengan jumlah yang sama tetapi dianggap layanannya mungkin berbeda atau berkurang, tentunya pasti juga akan keberatan. Tetapi saya harus pastikan kepada masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan layanan medis, karena terkait dengan kelas 1, 2, dan 3 ini tidak akan mempengaruhi pelayanan medisnya, gitu kan. Yang berpengaruh itu hanya terkait dengan pelayanan rawat inapnya, misalnya pelayanan sarana dan prasarananya saja. Berdasarkan survei Kementerian Kesehatan, 81% rumah sakit provider BPJS Kesehatan sudah mempersiapkan syarat penyelenggaraan KRIS. Beberapa di antaranya sudah menjalani uji coba penerapan KRIS. DPR RI meminta pemerintah mengawal proses uji coba ini guna mengevaluasi kendala, hambatan, hingga mencari solusi agar pelaksanaan KRIS serempak ke depan dapat berjalan dengan baik. DPR RI berharap dengan diberlakukannya sistem KRIS, BPJS Kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat dengan mewujudkan pelayanan yang adil, merata, sederhana, mudah diakses, cepat, tanggap, dan responsif.